Halo sobatku semua, berjumpa kembali dengan YouTube channel Duniaku 5. Tentunya kita akan selalu memberikan informasi serba 5 kepada sobat semua. Mulai dari informasi hiburan, agama, pendidikan bahkan kesehatan. Topik kita kali ini adalah 5 Ustadz legendaris Indonesia. Siapa saja ya? Terus tonton sampai habis ya agar mengenal para ustadz tersebut dan dapat mendengarkan tausiahnya. Ustadz Indonesia dan ustazah tanah air kini memang tengah menjadi sorotan banyak orang. Salah satu penyebabnya, perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga orang dapat dengan mudah mendengar ceramah, seperti lewat Instagram, Facebook, bahkan YouTube. Para selebriti tanah air juga banyak yang mulai memperdalam ilmu agama mereka hingga mengubah penampilan dengan menggunakan hijab. Contohnya, artis cantik Kartika Putri yang kini mengenakan hijab usai menikah dengan Ustadz Utsman bin Yahya. Padahal, Kartika sebelumnya diketahui merupakan salah satu selebriti yang kerap berpenampilan seksi. Hal itulah yang membuat banyak nama ustadz bermunculan yang kini menjadi idola banyak orang. Mulai dari Ustadz Abdul Somad hingga Ustadz Adi Hidayat. Namun, sebenarnya ada beberapa ustadz yang sudah terkenal sejak dulu seperti almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari hingga almarhum Ustadz Zainuddin MZ. Berikut adalah 5 ustadz terkenal dan menjadi legendaris Indonesia versi Duniaku 5. Yang pertama adalah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang lebih dikenal dengan Ustadz UJ merupakan salah satu pendakwa terkenal di Indonesia, bahkan digemari banyak orang ketika itu. Selain berparas rupawan, Ustadz yang meninggal pada tanggal 26 April tahun 2013 karena kecelakaan motor di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan ini juga dikenal dengan pembawaannya berceramah yang santai dan sering diiringi nyanyian nan merdu. Wajah penceramah sekaligus penyanyi ini pun kerap warawiri di layar kaca dan menjadi ustadz yang diidolakan banyak orang, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Selain itu, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari juga memiliki suara merdu. Salah satu lagunya yang terkenal adalah Bidadari Surga, dan juga lantunan takbir. Balik kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa, seumur hidupnya 1 bulan sebelum dia meninggal, dia tobat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh malaikat Jibril, jangan deh, kelamaan, umatku lalai. Yang kedua adalah Ustadz Zainuddin MZ. Selanjutnya, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ yang juga dikenal dan populer karena ceramah-ceramahnya di radio dan stasiun televisi. Bahkan, penceramah yang meninggal di usia 59 tahun ini dijuluki sebagai Dai Sejuta Umat, karena dakwahnya selalu dapat menyentuh hati masyarakat. Selain dikenal sebagai pendakwah, almarhum juga nyemplung ke dunia politik dengan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bintang Reformasi dari tahun 2003 hingga 2006. Tak hanya itu, ustadz yang meninggal karena serangan jantung dan gula darah tersebut diketahui sempat bermain film Nada dan Dakwah di tahun 1991 bersama Rhoma Irama dan Ida Iyasa. Pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya 2. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, jam 3 pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang. Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang Ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai. Karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin, tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor, bawa jeruk lagi. Ini mestinya belum naik, lah gue naikin dulu ke atas. Naik, saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jam kerja resmi itu. Jam kantor. Ada kunjungan di luar jam kantor. Yang namanya tahajud.
yang namanya hajat, yang namanya duha. Nanti kan Allah lihat, ini hambaku yang satu ini jam kantornya betul, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat. Tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepadaku. Nah, hambaku ini aku angkat kau maqamam mahmuda ke satu tempat yang terpuji. Kalau Allah yang ngangkat, satu negara orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan, satu negara mau angkat kita, kalau memang dasar mesti nyungsap ke bawah. Yang ketiga adalah Ustadz Abdullah Gimnastiar atau A'ajim. Abdullah Gimnastiar atau yang lebih dikenal dengan nama A'ajim merupakan salah satu penceramah yang digemari banyak orang, terutama kaum ibu-ibu rumah tangga. Pasalnya, A'ajim yang sempat menghebohkan publik dengan pemberitaan poligami ini dikenal dengan cara berdakwah unik dan menyampaikan pesan-pesan dakwahnya dengan santai dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sangat menyentuh publik. Meski kini sudah jarang tampil di layar kaca, A'ajim tetap menjadi salah satu ustadz yang memiliki banyak penggemar. Terbukti, pendakwa berusia 60 tahun ini memiliki 6,9 juta pengikut di akun Instagramnya. Rezeki itu cuma 3 yang dimakan. Jadi kotoran, udah rezeki itu. Yang dipakai jadi usang, rezeki itu. Dan yang dinafkahkan di jalan Allah, itu rezeki. Selebihnya gak ada apa-apanya. Yang keempat adalah Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat memang dikenal sebagai salah satu dai yang cerdas karena menguasai isi kitab suci Al-Quran lengkap dengan letak barisnya. Tak pelak, Ustadz berusia 37 tahun ini menjadi salah satu dai kondang di Indonesia. Hal itulah yang membawa artis sekaligus pelawak Andre Taulany mendatangi Ustadz Adi Hidayat untuk meminta nasihat terkait masalah yang sedang dihadapinya. Baru-baru ini, Ustadz Adi Hidayat juga hadir dalam acara pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Tak hanya sebagai pendakwah, Ustadz yang dijuluki sebagai ahli ilmu Al-Quran ini juga diketahui telah menerbitkan beberapa karya tulis sejak tahun 2010 hingga sekarang dalam versi bahasa Indonesia dan Arab. Ya kamu miskin, udah meninggal sama meninggal juga. Meninggal, apa yang kaya tidak akan meninggal? Tidak, ke tanah juga. Ukuran kuburannya sama semuanya, selesai. Ini selesai dengan selesainya dunia. Kalau bukan dunia meninggalkan Anda duluan, Anda yang tinggalkan dunia duluan. Tapi akhirat tidak. Ini miskin, tapi kaya urusan akhirat. Ini kaya dunia, miskin, bekal akhirat. Begitu ini meninggal, ini sementara, masuk dia ke akhirat. Yang miskin dunia, kaya di akhirat. Karena kaya akhirat, akhirat sifatnya tidak pernah musnah, abadi, maka kayanya abadi. Ini miskin akhirat, akhirat gak bisa balik lagi ke dunia, maka selamanya akan miskin di akhirat. Ayo pilih ya, pilih. Anda pilih mana? Miskin dunia, kaya akhirat, atau kaya dunia, miskin akhirat. Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Saya tahu Salman pasti pilih ketiga. Kalau mau kaya dunia, kaya akhirat, boleh. Bukankah ada syariat zakat? Zakat itu bukan cuma menyalurkan. Bagaimana bisa menyalurkan kalau nggak ada uangnya? Kalau bisa antum, ayo kaya, yang kaya betulan. Yang kaya betulan, ayo kerja yang betul, cari yang halal, cari yang halal. Semangat, tingkatin etos kerja. Ayo, nggak usah pakai yang haram. Haram dengan halal nggak akan bisa mengurangi atau menambah rezeki. Segitu juga. Ente rezekinya 100 miliar, dikejar dengan cara yang haram, 100 miliar juga nggak akan nambah. Dengan cara yang halal 100 miliar juga, bedanya di berkahnya. Berkah. Di kadang-kadang berkah itu banyak manfaat, ziyadatul khair, kebaikannya banyak. 100 miliar karena berkah, kadang-kadang Allah nggak kasih langsung 100 miliar. 1 juta sebulan, 1 juta, tapi sesuai kebutuhan. Begitu dibutuhkan anak ujian, tahajud malamnya, tiba-tiba besoknya dapat 10 juta. Ujung-ujungnya meninggal 100 miliar juga, cuma dijaga. Kamu nggak usah capek-capek, sudah. Yang kelima adalah Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad merupakan salah satu pendakwah yang tengah digemari belakangan ini. Meski wajahnya tak sering tampil di televisi, dai satu ini sangat populer di media sosial seperti Instagram dan YouTube. Dai kelahiran Silo Lama, Asahan, Sumatera Utara,
tanggal 11 Mei tahun 1977 ini dikenal dengan cara berceramahnya yang sederhana dan mudah dipahami banyak orang. Bahkan, sesekali diselingi dengan guyonan yang mampu membuat para jamaah tertawa dan terhibur. Tak heran, Ustadz Abdul Somad menjadi salah satu penceramah favorit hingga memiliki 5,7 juta followers di Instagram. Bahkan, dia berhasil meraih penghargaan Gold Play Button karena berhasil memperoleh 2,31 juta subscriber dari channel YouTube miliknya, Ustadz Abdul Somad Official. Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Buatlah. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka sakor? Lam naku minal musallin, karena tak sholat. Nah, itulah 5 ustadz Indonesia yang terkenal lewat ceramahnya selalu mampu menyentuh hati banyak orang. Mereka sangat populer dan memiliki banyak penggemar di Indonesia. Kira-kira siapa ustadz favorit sobat? Kenapa ustadz tersebut begitu sangat dikenal? Tulis jawaban sobat di kolom komentar ya.